Assalamualaikum. Salam pagi, Bu. Ya, udah download bahan di Evita kan? Sudah belum? Bu. Sudah, Ibu. Oke, sudah belum 3, berapa kalian di sini? 16. Kalian semuanya berapa? Sementara menunggu teman bisa isi absen dulu di mobile. Kalau nggak salah 25 ya kalian ya? 26, Bu. 26, Bu. 26. Oke, berarti kita tunggu 10 orang lagi. Lalu kalau bisa dibuka seperti dibuka seperti ini. Ya, di PDF-nya dibuka 3-3-nya semua bahan. Jadi agar memudahkan bolak-balik. Ya, jadi saya juga nggak pakai PPT, tapi PPT-nya udah di PDF kan. Di sini PJ-nya siapa ya? Saya kemarin karena nggak tahu siapa PJ-nya, saya lewat Sulis minta tolong menginikan. Saya, Ibu. Siapa? Artauli, Bu. Artauli. Artauli saya belum punya nomor kali ya? Sudah, Bu. Sudah pernah saya WA juga, Ibu. Oh, coba saya cek. Oh, coba bisa ditolong dikirim lagi, belum saya save berarti kayaknya. Baik, Ibu. Kamu kirim aja nomormu, nanti saya save. Oh ya, ini Arta ya. Ibu. JMP apa nih? JMP 3P1 ya? AP1 benar, Bu. Oke, sudah berapa orang? 22. Yang lain sambil menunggu temannya, dibuka posisinya seperti saya ini ya. Kita mulai 1 menit lagi lah. Ya. Zoom ini bisa menyimpan rekaman. Kita ini sedang recording udah langsung ya. Ya, rekamannya dalam 2 kali 24 jam ya. Nanti saya berikan linknya, Anda langsung download ya. Karena setelah itu akan dihapus oleh Zoom-nya. Jadi kalau Anda ingin download saja langsung save. Jadi nanti kalau ada yang masih belum paham bisa diputar lagi rekamannya. Yang kuliah kemarin nanti saya belikan juga ya. Saya udah download tapi saya mau karena besar jadi dikirim lewat WA nggak bisa, belum coba kalau kirim lewat email ya. Kalau ini
Tapi kalau nanti Anda sudah saya kirimkan link, Anda buka, langsung download saja, sehingga kalau diperlukan, ini penjelasannya ada yang masih belum paham, bisa diputar lagi downloadannya. Ya. Oke, kita sudah 23. Kita mulai saja ya. Ininya saya kecilkan agar tidak mengganggu slide. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sesekali saya akan bertanya nanti sambil kita responsi ya, agar kelihatan bahwa saya tidak ngomong sendirian ya. Jadi saat Anda menjawab, tolong di unmute ya. Nah, kita materinya adalah military standar 105E ya. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa kita tuh punya data di industri ya. Ada yang proses untuk mendapatkannya data itu tersebut dihitung ya, counting. Alat ukurnya biasanya counter ya, tapi bukan alat ukur dengan seperti Anda kenal selama ini ya. Counter kan cuma membantu menghitung, tapi prosesnya di counting. Ada yang dengan pengukuran seperti berat, volume ya, itu butuh alat ukur. Nah, hasilnya akan diperoleh jenis data, atribut, dan data variabel. Ya, atribut adalah yang di counting tadi, biasanya untuk melihat sesuai spesifikasi atau cacat, sesuai spesifikasi atau tidak sesuai spesifikasi, cacat atau tidak cacat. Ya, biasanya produk-produk yang datang seperti ini adalah yang cukup dilihat. Ya, alat bantunya adalah sensori kita. Ya, cukup dilihat warnanya, cukup dilihat ukurannya gitu ya, sortasi ya, hanya sebatas itu. Nah, dalam kita menerima dan menolak lot yang datang dengan kondisi yang hanya diterima dengan datang itu dengan melihat spek tadi, kita menggunakan alat bantu terima tolak lotnya dengan military standard. Ya, nah minggu depan kita akan melihat jika kita menggunakan alat ukur. Alat ukur misalkan kalian yang datang bahan bakunya adalah susu. Nah susu kan nggak bisa kita melihat hanya dengan oh ini warnanya kuning, ini nggak kuning, nggak bisa kan. Susu harus diukur BJ-nya, harus diukur kadar yang lain ya. Apalagi yang alat pengukuran susu. Siapa yang tahu? Kalau susu suka diukur BJ, suka diukur untuk menghindari dari penipuan tambah air ya, tambah air apa kadang-kala teh santan ya. Nah, itu mungkin ada yang menghitung kadar nitrogen juga ya, mungkin ya, kita kan nggak tahu ya, kadar mikroba gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak bisa dengan sensori, dengan skema sensori. Jadi betul alat ukur. Nah, data yang diperoleh nanti itu adalah jenis variabel. Kita menggunakan tabelnya adalah 414. Ya. Nah, minggu depan kita akan belajar itu. Ya. Nah, yang paling gampang memang di sini pakai military standard karena cuma dihitung. Kalau yang variabel karena pengukuran kita ada step berikutnya. Kita ukur dulu, setelah hasil pengukuran diperoleh, kita hitung rata-rata dulu, kita hitung standar deviasi dulu gitu kan. Jadi agak lebih step ahead gitu ya, agak susah dibandingkan ini. Ya, jadi saya harap kalau yang ini Anda bisa mencuri nilai ini kalau dapat soal yang military standar 105 ya. Oke. Nah, kenapa namanya military standar? Karena dia berasal dulu memang dari militer ya. Ini belum ada 2 orang lagi yang belum masuk temanmu ya. Coba dipanggilin ya. Karena ini penting ya melihat tabel, kalau nggak ngerti nanti berikutnya akan susah sekali. Ya. Jadi ini penggunaan yang pertama memang di militer ya. Jadi makanya akhirnya menjadi military standard. Di dalamnya ada sampling plan-nya yang mulai dari single, ada double, ada multiple. Ya, kemarin saya udah bilang bahwa sekuensial ada tahapannya tapi nggak biasa dipakai.
Ya, yang paling banyak adalah single, double, dan multiple. Ya, yang berindeks AQL. Jadi kita akan banyak berbicara di AQL. Ya, kemudian AQL itu apa? Ya, AQL itu kemarin sudah saya katakan adalah persentase maksimum reject atau non conformity yang masih dapat diterima. Ya, itu nilainya antara biasanya ya ada di sini ada tahapan rendah dan ada tahapan tinggi. Ya, dan yang biasa dipakai adalah biasanya antara 1,0% atau sampai 2,5%. Ya, nanti kita lihat di tabel kalau 1% itu 0,5% jadinya apa, kalau yang 1000% jadinya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat efeknya nanti. Ya, tapi di AQL itu sudah ada tabelnya kondisinya begini. Ya. Kemudian, nah di tabel ada istilah nanti namanya general tingkat 1, 2, dan 3, dan ada spesial. Maksudnya apa? Ini adalah tingkat menginspeksi. Nah, biasa dipakai adalah yang general level 2. Yang general level 2. Spesial ini kasusnya apa? Ini kasus-kasus khusus di mana kesepakatan antara produsen dan konsumen, ya. Kemarin saya udah bilang yang jadi produsen adalah supplier, konsumen adalah pihak yang membeli, dalam hal ini industri. Produsen dan konsumen sepakat ingin menggunakan di tingkat inspeksi mana. Spesial ini biasanya untuk produk-produk yang mahal, ya. Jadi ada kasus khusus gitu, dan ini jarang sekali. Nah, kalau industri pangan untuk spesial ini jarang digunakan. Ya, yang mahal kan kalau industri pangan semahal-mahalnya produk industri pangan nggak akan sampai jutaan per produk gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat juga sampling plan ini tidak hanya dipakai di industri pangan, tetapi juga di produk-produk yang lain. Ya, nah industri pangan biasanya pakai yang general level 1, 2, 3 dan paling banyak adalah level 2. Jadi kalau Anda tidak diinformasikan level berapa itu biasanya sudah otomatis maksudnya general level 2. Ya. Kemudian kita akan berbicara tentang ukuran lot, dalam hal ini dinotasikan dengan N besar, ada juga ukuran sampel N kecil. Ya. Jadi kalau datang satu truk, itu dalam truk itu bisa berasal dari satu lot, bisa ada 2 lot. Ya. Jadi yang datang itu 1 lot atau 2 lot. Atau mungkin juga banyak kalau truknya besar gitu ya. Nah, jadi kita nanti kalau dan harus dicatat juga lot itu mengacu ke batch yang mana ya, agar proses traceability-nya akan menjadi gampang nanti. Kalau ada lot yang ditolak ini dia berasal dari batch yang mana gitu ya. Nah, kalau dia diterima juga batch yang mana. Jadi menguntungkan juga untuk si produsen atau supplier. Kalau ditolak, riwayat tolaknya ini mengacu ke batch yang mana. Jadi bisa ditelusuri penyebab mungkin ada cacat, ada tidak sesuai spek, itu di proses produksinya apa yang sedang terjadi ya. Mungkin pengadukannya kurang, mungkin salah kasih bahan, kan bisa saja seperti itu ya. Nah, bahan yang diterima atau ditolak ini bisa berupa bahan baku, bisa produk setengah jadi, bisa berupa produk jadi. Ya, jadi macam-macam ya. Jadi kalau seandainya dia produk setengah jadi atau produk jadi, itu bisa ngetrace proses produksi sebelumnya. Ya, makanya harus ada pencatatan ya. Jadi dalam truk yang datang bisa berasal dari 1 lot, bisa berasal dari 2 lot ya. Itu juga tergantung kesepakatan ya. Lalu tingkat level. Ya, level 1 lebih kecil dari level 2 dan level 3. Level 3 semakin jatuh, berarti artinya makin curam begitu ya. Oke, special inspection itu adalah untuk pengujian yang mahal. Jadi kalau pengujian yang mahal biasanya otomatis N-nya akan menjadi kecil. Ya. N itu jumlah sampel. Ya. Nah, kemudian ini kurva-kurva yang kita lihat ya. Ini kurvanya, ini ada, jadi di military standar kita sudah berupa angka. Nah, angka itu berasal dari mana? Nah, dari angka perhitungan yang kemarin yang saya perlihatkan. Ya, jadi kita hanya menggunakan angka-angka yang sudah disediakan. Ya, oke. Nah, nanti ada istilah namanya switching rules.
ya. Nah, ini agak lebih advance dikit ya. Jadi saya untuk pertemuan ini hari ini saya lewatkan dulu karena Anda harus paham dulu start awal bagaimana mulai single, double dan multiple. Nanti setelah itu baru kita balik ke sini lagi ya. Jadi di sini kan harus ada, ini hanya berupa aturan. Kapan kita dari normal pindah ke tighten inspection, artinya kondisi normal pindah ke ketat. Kapan dari ketat pindah balik ke normal atau normal balik ke reduce. Dan ini proses bolak-balik ini mengacu pada prestasi yang disampaikan oleh supplier. Dalam artian prestasi ini lotnya sering ditolak atau sering diterima. Kalau sering lotnya ada yang ditolak, ya ada yang ditolak, beberapa kali ditolak, kondisi pengawasan dari normal pindah ke tighten, ke ketat. Tapi setelah itu dia prestasinya bagus, diterima terus setelah beberapa kali kedatangan, nah, kondisi ketat pindah ke normal. Atau diterima terus sampai 10 kali kedatangan, dari normal pindah ke reduce. Jadi pengawasannya makin berkurang, makin dilonggar, berarti kepercayaan itu sudah dapat. Sampai 10 kali kedatangan itu nggak pernah ditolak, artinya kan kondisi mutu yang disampaikan sudah stabil kan. Jadi pengawasan dari kondisi normal pindah ke reduce. Tapi begitu sekali aja ketemu lot yang sempat ditolak, nah kondisi reduce tadi nanti harus pindah lagi ke normal. Nah ini switch begini hanya pengaturan. Jadi nanti kalau Anda sudah paham dulu cara pengambilan sampelnya, baru kita masuk ke teori ini. Jadi sini saya lewatkan dulu ya, nanti setelah mungkin di minggu depan kita akan bicarakan ke reduce. Ya. Kemudian switching rules ini adalah penjelasannya yang di atas, yang bawah adalah bagannya. Ya, jadi Anda akan lihat kapan bagannya diterima. Jadi 10 kali diterima maka akan menjadi reduce ya. Lalu kemudian saat ada yang sempat ditolak akan menjadi normal ya. Lalu kemudian normal itu akan ada beberapa yang di reject akan menjadi ketat ya. Ini hanya bagannya saja ya. Oleh karena itu untuk proses switching rules ini dokumentasi sangat penting. Jadi makanya dicatat berapa kali datang, berapa kali diterima, setiap kali kedatangan, setiap kali proses itu dicatat, diterima atau ditolak. Ya, oke. Nah sekarang bagaimana cara kita menggunakannya, tahapan pelaksanaannya ya, sudah 26. Oke. Bagaimana mulai pelaksanaannya? Nah pertama adalah menentukan AQL, ya, acceptable quality level. Berdasarkan perjanjian produsen dan pelanggan. Jadi ini kesepakatan. Ya, jadi nanti kalau di lapangan sepakatnya apa antara pihak industri dengan pihak supplier. Kemudian kenapa disepakati? Kalau pihak industri pasti ingin ketat. Kalau pihak supplier pasti ingin longgar. Kalau longgar kenapa? Artinya banyak produk dia yang terserap, nggak semuanya boleh cacat beberapa tetapi masih diterima, itu pasti inginnya di supplier. Kalau di industri pasti ingin tidak ada yang cacat, begitu ya. Begitu nanti ada cacat, kita nggak akan terima. Industri kan maunya begitu. Nah itu kan pasti susah menemukannya ya. Oleh karena itu dibuat kesepakatan kita akan berada pakai AQL berapa. Ya, jadi sama-sama ada toleransi antara industri dan supplier. Ya. Kalau ujian, misalkan nggak ada disampaikan, ya berarti biasanya AQL-nya adalah 1% biasanya, ya. Kemudian modus dan tingkat inspeksi, ya. Jika tidak ada informasi, biasanya adalah digunakan normal dengan level 2, ya. Lalu ukuran lot. Ukuran lot ya juga ada di tabel, kemudian ukuran kode juga ada di tabel. Lalu prosedurnya, mau single, mau double atau multiple, ya. Oke. Lalu kemudian baru kita akan menggunakan tabel. Nah, di tabel ada angka istilahnya accept dan ada reject. Ya, kemarin tabel kemarin ada yang belum diganti ya, nanti tolong dicoret saja. Jadi di tabel itu ada accept dan ada reject. Ya. Dan kita di sini diingatkan hati-hati mengikuti tanda panah dalam tabel. Ya, jadi kita nanti akan mengikuti arah panah, di mana panah itu berakhir, ada angka di depannya, angka itu yang akan kita pakai. Ya. Lalu mulai gunakan rancangan, catat penerimaan dan penolakan sehingga penerapan switching rules dapat diterapkan. Ya, switching rules. Ya. Oke.
ini dia sebagai contoh. Ya, kita lihat sebagai contoh. Datang lot. Ada ukuran lotnya 500. Ya, 500 artinya dianggap satu lot itu 500 ya yang datang. Diperiksa pada AQL 1% dengan normal inspeksi level 2. Nah, apa tahapan yang pertama kita lakukan? Di sini tahap pertama kan penentuan AQL. Ini artinya kesepakatan produsen dan konsumennya AQL 1%. Levelnya 2. Ya. Anda buka tabel military standar. Ya. Oke, di tabel ini Anda bisa saya perkenalkan dulu apa yang ada di dalam tabel ini ya. Yang pertama adalah tabel 1 sample size code letters. Ya, ini akan membantu kita menentukan dari lot konversinya ke ukuran sampel sampai ke accepted atau reject. Ya, ada sample size code letters. Yang kedua, di dalamnya ada single sampling plan for normal inspection, single plan for tighten, single plan for reduce. Ya, nah maksudnya apa di sini? Kondisi tadi, ya, jika kondisi normal kita pakai tabel 2A, ya. Jika kondisinya tighten ketat kita pakai 2B, ya, dan seterusnya. Jadi Anda nggak boleh salah lihat tabel, karena kalau salah lihat tabel angkanya beda, jadi akan salah, ya. Oke, sebentar saya ini. Oke, lalu kemudian ada double, ya, ada tingkat double, juga ada normal, tighten dan reduce. Kemudian ada multiple. Nah, Anda harus hati-hati ya, jangan salah lihat tabel. Nah, lalu kemudian, nah di sini juga sudah ada ya tahap implementasi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi Anda tinggal mengikuti tahap ini ya. Kemudian ada aturan switching rule sudah ada juga di tabel. Ya. Kita mulai pakai tabel code letters untuk menentukan ya. Lot atau di sini ada istilah lot atau band. Jadi bisa yang datang bisa berupa lot. Tadi kemarin kita udah tahu satu lot, satu batch bisa terdiri dari beberapa lot. Satu lot pasti berasal dari satu batch. Nah tadi dikatakan bahwa yang datang adalah lot, ya 500. Berarti kita berada di kisaran sini, ya 500. Nah normal inspection, Anda bisa lihat di sini ada special inspection, ada general, ya general. Dan 500 di tahap 500 kita ke kanan, terus sampai ke general level 2. Tadi kan infonya begitu ya, general level 2 itu mengacu ke huruf H, ya huruf H. Nah kemudian, ya. Nah, Anda bisa di sini bagaimana pengambilan sampel jika dilakukan secara single atau double atau multiple. Nah, kita lihat ya, berarti kita butuh single, double dan multiple ya. Di sini dikatakan general level 2 sudah ya. Nah, kita tadi mengacu mendapatkan angka hurufnya H ya, H di sini. Nah, berikutnya adalah karena kondisinya normal, kita akan butuh sampel tadi single dengan normal kondisi. Kalau tidak diberitahukan apa-apa, otomatis kondisinya normal dulu ya. Untuk tighten dan reduce itu biasanya akan diinformasikan karena itu kasus khusus. Tapi kalau kondisi sehari-hari tanpa informasi, berarti kita selalu akan menggunakan tahap di normal. Jadi Anda lihat single dan normal. Ya, hurufnya adalah huruf H. Ini huruf H di sini. Nah, apa yang dilakukan? Ya, huruf H Anda lihat ke sampingnya itu ada di sini di tabel. Anda lihat ada istilah sample size, ada istilah AQL, normal inspection. Anda bisa lihat ada di sini AQL-nya 0,01% sampai 1000%. Ya, nah. Kita posisinya di mana? Kita posisinya di H, dikatakan bahwa sampel size adalah 50. Artinya apa? Dari 500 yang datang tadi, satu lot,
kita hanya perlu ambil 50 untuk kita cek. Ya, jadi kita ambil 50, dilakukan secara acak. Ya, jadi jangan sampai begitu truk dibuka, 50 itu hanya di pintu depan truk, bukan begitu. Tetap saja pintu dibuka, ambil di sisi kiri, kanan, atas, bawah, tengah, ujung sana, totalnya 50. Ya, harus secara acak. Ya. Lalu AQL-nya 1. Jadi Anda teruskan ke samping, AQL 1 ketemu di sini. Ini AQL 1. 1 turun ke bawah di pertemuan antara H tadi, di sini AQL. Ya. Anda lihat angka 1 itu untuk accept, angka 2 untuk reject. Ya. Artinya apa? Saat kita sudah ambil sampel sebanyak 50, kemudian kita cek dan kita ketemu cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Jumlahnya adalah 3 misalkan. Ya, 3 itu harus ada keputusannya. Nah, Anda ingat kemarin di kuliah acceptance sampling plan dikatakan jika yang jumlah cacat lebih kecil dari acceptance number atau sama dengan, maka dia diterima. Jika dia lebih besar, maka ditolak. Ya, nah, di sini. Nah, ini aturannya yang single sampling plan yang kuliah. Jika kecil dari acceptance atau sama dengan acceptance number, dia lotnya diterima. Jika lebih besar dari reject number, maka lot ditolak. Kalau kita punya tabelnya mengatakan antara 1 untuk acceptance, sementara kita punya cacat 3, berarti otomatis dia ditolak. Ya, itu untuk single. Ya, paham sampai di sini ya. Nah, kemudian kalau seandainya coba kita yang kedua. Ya, yang kedua adalah jika kondisinya adalah double. Nah, double seperti apa? Kurang lebih caranya sama. Ya, hurufnya sekali tadi kita udah ambil H. Nah, tinggal tabel berikutnya. Ini kan single normal. Kita cari yang double normal. Ya, ini adalah single tighten. Yang B belum. Kita cari lagi ke bawah. Single reduce belum. Berarti kita harus cari di ini dia normal, double normal. Nah, ini tabel yang kita gunakan. Ya, oke. Hurufnya tetap H di sini. Ya, Anda lihat sampel size-nya ada 2 tingkat, 32 dan 32, ya. Lalu kumulatifnya 32 dan 64. Maksudnya apa? Kalaupun Anda harus mengambil sampel, kalau double berarti pasti maksimal 2 kali pengambilan. Setiap kali pengambilan yang pertama adalah 32. Dan 32 ini tidak setelah kita ambil, kita cek, kita keep. Ya, ambil 32 secara acak, kita cek. Misalkan ketemu cacatnya 2, kita keep. Udah putus belum dengan keputusan? Kalau belum putus, kita ambil lagi sampel sebanyak 32. Jadi totalnya akan menjadi 34. Cacatnya kita lihat lagi, kita misalkan ketemu lagi 2, maka totalnya akan menjadi 4. Jadi berupa kumulatif. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini H pada AQL 1, nah di sini ya, maka dia akan ketemu di pengambilan pertama adalah 0 dan 2. Di pengambilan kedua adalah 1 dan 2. Nah, setiap tahap kita harus mulai di tahap pertama dulu. Misalkan ya, jumlah cacat yang kita ketemu itu 1. Di tahap pengambilan 1. Maka dia nggak memenuhi kaidah ini. Ya, kaidah ini. Kenapa? Coba Anda lihat. Aturannya apa untuk double? Aturannya apa untuk double di sini? Jika kecil atau sama dengan acceptance number, maka dia diterima. Jadi acceptance number-nya 0 kan, yang tahap 1 ya. Lalu kemudian yang tahap 2 adalah 2. Nah, sementara kita cacatnya 1. Kan nggak masuk ke kategori ini. Ini diharapkan 0, ini diharapkan 2 baru ditolak. Artinya apa? Belum ada keputusan karena kita baru punya cacat 1. Kita harus ambil lagi sampel sebanyak ukuran sampel 32 tadi. Lalu kita cek lagi ketemu jumlah cacatnya berapa, baru kita sampai kepada keputusan. Ya. Jadi kalau belum putus di 1, kita periksa sampel yang kedua.
jika banyak cacat pada sampel pertama dan kedua, ya ingat nih akumulatif, maka kita bandingkan lagi. Jika lebih kecil sama dengan acceptance number diterima, atau lebih besar dari acceptance number, maka dia akan ditolak. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, misalkan tadi di sini, ya, ketemu di sini. Ya, pada pengambilan pertama cacat kita 1, artinya kan nggak memenuhi nih ya. Harusnya kalau diterima dia 0. Kalaupun ditolak dia harus 2 gitu ya, lebih besar sama dengan 2. Sementara kita punya 1. Jadi tidak putus pada keputusannya di pengambilan pertama, maka kita lanjut pengambilan kedua, yang 1 tadi di-keep. Ambil lagi sampel sebanyak 32. Ya, ambil lagi sampel sebanyak 32 dan misalkan kita ketemu lagi 1 cacatnya, ya. Artinya dia berada di posisi lebih kecil sama dengan accept, tidak juga karena sekarang totalnya sudah 2, dan lebih besar sama dengan reject, baru pas karena totalnya 2. Artinya ya lot yang datang tadi harus ditolak, ya, pada pengambilan yang kedua, ya, pada pengambilan yang kedua. Nah, ini kalau satu kasus. Tapi kalau misalkan saat pengambilan pertama, ternyata kita nggak ketemu cacat. Artinya apa? Artinya kan masuk ke sini ya, sesuai dengan accepted. Lebih kecil sama dengan 0. Artinya kan kita tidak punya cacat. Artinya sudah lot tadi diterima. Jadi diterima di pengambilan pertama. Dan kita tidak perlu melakukan pengambilan kedua, karena keputusannya sudah ada. Diterima di pengambilan yang pertama. Jadi dalam hal ini juga untuk efektivitas waktu ekonomis gitu ya. Jadi kalau sudah putus di salah satu proses pengambilan, nggak perlu dilanjutkan di pengambilan berikutnya. Oke, itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Jika belum paham saya akan menjelaskan dulu lagi. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Tadi kan yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai single sampling ya, Bu. Dan yang sekarang double sampling. Double. Nah, kan kalau yang di double sampling ini, kalau misalnya pada pengambilan yang pertama itu, kita tidak perlu melakukan pengambilan yang selanjutnya ya, Bu? Kalau double, kalau sudah keluar keputusan ya? Iya, maksudnya dari pengambilan yang kayak 32 tadi, ternyata jumlahnya itu yang cacat 0. Nah, berarti kan sudah diterima ya, Bu? Nah, terus sedangkan apa bedanya kalau misalnya kita menggunakan yang single sampling, Bu? Kan sedangkan kan nanti tabelnya juga berbeda jatuhnya, Bu. Oke, sekarang saya kasih tahu kelemahannya single sampling ya. Oke, saya kecilkan lagi. Oke, kita lihat begini, kita buka lagi, kita kembali ke single. Single ini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kenapa industri, biasanya di pihak yang begini adalah sama-sama antara industri dengan konsumen itu industri itu adalah konsumen ya, industri dengan produsen ada untung ruginya. Nah, misalkan nih, kita mulai di sini tadi H ya, sampelnya 50, ini mengacu ke sini. Nah, di mana letak kelemahannya single? Jika kita ketemu cacat 2. Ketemu cacat 2 ya. Nah, Anda lihat definisi dari single. Nah, jika lebih kecil atau sama dengan acceptance number, maka dia diterima ya. Oke, jika lebih besar, ini ingat besarnya nggak pakai sama dengan nih, ya. Besarnya nggak sama dengan, maka dia ditolak. Nah, sukanya adalah saat berada di area yang ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Misalkan kalau ketemu cacatnya, kalau 2 udah pasti ya. Kalau 1, kita ambil contoh yang ekstrim. Dia berada di antara yang diterima tidak, tetapi ditolak juga tidak gitu ya. Kalau 2 udah pasti. Nah, misalkan kita ketemu cacatnya, 2 aja ya, contohnya 2 ya. Kalau 2, ya harusnya kan dia lebih besar. Ya.
Kalau 1 pasti nggak bisa diterima karena dia lebih, kalau cacat kita 2 nih. Sementara acceptance number mengharuskan dia 1. Berarti nggak masuk ya, nggak masuk untuk diterima. Lalu kemudian, padahal kita punya 2. Untuk reject adalah lebih besar daripada nilai reject number. Harus lebih besar dari reject number. Reject numbernya berapa? 2. Tapi dia harus lebih besar, tidak pakai sama dengan. Paham maksudnya? Ya, ini lebih besar, tidak pakai sama dengan. Kalau 3, pasti langsung tolak. Tapi kalau 2, kondisi 2 gimana? Dia 2 nggak bisa masuk ke sini, karena di sini adalah 1 tadi harusnya. Dia juga nggak bisa masuk sini. Jadi kan pasti ada perdebatan di sini gitu loh, antara produsen dan konsumen. 2 ini kita mau tolak atau enggak? Nah, sementara acceptance menganjurkan adalah jika lebih besar daripada 2, sementara dia pas 2, ya. Nah, oleh karena itu kelemahannya untuk single adalah di situ. Jadi ada yang kebetulan nilai cacatnya itu nggak masuk ke accept, tapi juga nggak masuk ke reject. Nah, sementara kan ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau dengan multiple, saat dia nggak masuk accept, saat nggak masuk reject, dia ada kemungkinan boleh ambil lagi di tahap berikutnya. Sehingga nanti keputusannya menjadi enak gitu loh. Nah, saat multiple, itu saat double ya, saat multiple lebih pas lagi. Nggak masuk accept, nggak masuk reject, tapi belum putus. Nah, boleh ngambil lagi, itu untuk multiple. Jadi biasanya industri lebih suka pakai yang double atau multiple. Karena keputusannya nggak ada yang ragu-ragu. Kalau single, ya ini, kalau kondisinya berada di keraguan, gray area. Ya. Jadi paham yang bertanya siapa tadi? Jadi penjelasannya untuk sekalian, untuk semua. Ya, jadi single ini ada tahapannya, tetapi dia punya kelemahan. Ya, Nurmawati sudah paham? Iya, paham Bu. Berarti Bu, kalau misalnya dari perusahaan itu memilih double atau multiple, waktu untuk pengujiannya itu bakalan lebih lama ya Bu? Lebih lama, tetapi tidak akan lebih lama sampai seharian, enggak. Kenapa? Kan prosesnya cepat. Dan proses saat incoming material, jadi kalau Anda misalkan sudah pernah field trip ya, kalau kita field trip tuh kita lihat tuh di area field trip ada tempat truk datang. Begitu lewat satpam, truk datang. Itu proses truk belum masuk gudang. Nah, di situ truk datang itu biasanya dia ada area tersendiri sebelum unloading, di mana nanti orang QC atau QE datang untuk ngecek dulu terima atau tolak lotnya, ya. Lalu kalau seandainya tolak lot, ya udah truknya balik lagi mundur. Tapi kalau terima, truknya masuk ke gudang untuk unloading. Ya, dan itu prosesnya nggak lama kayak ngecek gini kan, paling ngambil 1 orang atau 2 orang QC ya, ambil cacatnya kan jumlahnya tadi sampelnya kan paling ngambil 50 kan cepet tuh, pop langsung dicek kan, mereka sudah kompeten gitu ya. Terlihat gitu mana yang kayak orang kerja sortiran gitu kan, cepat itu ngelihatnya ya. Kalau Anda lihat YouTube kan banyak tuh pekerjaan sortiran tuh cepat prosesnya. Nah, udah langsung keputusannya. Jadi nggak akan sampai makan waktu berseharian, paling sejam 2 jam. Gitu ya. Nggak akan lama. Dan harus putus hari itu, karena kalau nggak putus hari itu kan ini barang datang mau diterima atau ditolak kan nggak akan bisa. Ya. Makanya untuk sampling plan, ya proses pengambilan sampelnya itu ada, kalau dengan atribut itu cepat, bisa dilihat ya seperti mensortir biasa, atau dengan pengukurannya pun yang simple, yang nggak menunggu hasil pengukuran. Misalkan tekstur pakai tekstur analyzer gitu ya, suhu pakai termometer tusuk, cuma begitu saja, yang cepat langsung dapat data. Ya. Karena mereka hanya untuk dan secara acak. Selain itu biasanya supplier kan sudah, kalau industri maju kan sudah menengah ke atas, dia punya VOA, bukan VOA surat pengantar. VOA itu Voice of America ya, salah lagi ya. Kok tiba-tiba lupa saya. Ya pokoknya surat pengantar. Jadi surat pengantar sudah menunjukkan speknya. Ya, kalau perlu pengujian itu hanya verifikasi, dan prosesnya juga tidak memakan seperti
Anda mengukur kadar air, ditunggu dulu sampai berat konstan 6 jam, nggak sampai segitu. Kalaupun kadar air cepat, pakai rapid test. Langsung ukur, dalam hitungan menit hasil sudah keluar. Gitu ya. Itu di industri. Oke, jadi memang agak lama tetapi tidak terlalu lama lah ya, paling 2 jaman udah selesai. Oke, nah sekarang tadi sudah single, sudah double, udah ya yang bertanya ya. Nah, sekarang multiple. Nah, multiple seperti apa? Ya. Multiple itu Anda bisa lihat nanti akan ketemu tahapan pengambilannya sampai N1 dan sampai N kesekian. Ya. Kalau dalam contoh kita yang huruf H, N-nya bisa sampai 7 kali pengambilan. Ya, nanti kita lihat tabelnya. Dan ada sampai ketemu angka 13, ini adalah ukuran sampelnya. Nanti biasanya di multiple ada tanda pagar. Anda akan lihat. Nah, accepted atau tidak di tanda pagar ini ya, biasanya berada pagar ini adalah di tanda accepted. Di tanda reject jarang. Dia seringnya di accept. Jika kita ketemu ini di nilai accept, apa yang kita lakukan? Lot ditolak pada salah satu tahap atau nih dilanjutkan sampai paling tidak tahap ketiga. Jadi kita belum bisa, dengan kata lain, jika ketemu ini di bagian accept di salah satu tahap, biasanya tahap 1 atau tahap 2, kita belum bisa memberikan keputusan di bagian accept-nya. Sehingga amannya adalah dilanjutkan, diambil ke tahap berikutnya. Jadi di tahap yang ada pagar, di bagian accept-nya kita nggak ada keputusan. Teruskan ke tahap yang kedua. Sampai atau tahap 3. Ya, biasanya kalau multiple, tahap 3 biasanya udah keluar keputusannya. Tapi kalau nilainya sudah reject, udah lebih besar daripada salah satu nilai, mau mulai dari tahap 1 sudah lebih besar dari nilai reject yang boleh diterima, berarti kita sudah harus tolak. Ya, karena ini hanya berlaku untuk accept. Ya. Oke, Anda lihat yang accept untuk, bukan, yang multiple ya, multiple, single. Ya. Single lagi, double. Nah, ini yang harus saya ingatkan kepada Anda. Jangan sampai salah lihat tabel ya. Anda harus melihat tabel, jangan cuma multiple-nya saja, tapi lihat ke belakangnya. Nah, multiple normal, berarti kita akan menggunakan tabel ini. Ya, huruf kita H. Nah, tadi dikatakan sampelnya ukuran sampel 13. Ini 13. AQL-nya 1. Ya, AQL-nya 1. Berarti ini. Nah, di sini Anda lihat ya, AQL 1, di sini ada pagar. Ya, ada 2. Ada pagar lagi, ada 2. Jika kita ketemu cacat, misalkan 1 nih. Logikanya kan diterima ya harusnya ya. Asumsi kita ya di sini. Kan kita harus mulai dari pengambilan pertama dulu. Accept-nya cacat 1. Kita lihat, oh nggak ada nilai accept di sini. Kita belum bisa memutuskan apapun di sini. Ambil lagi 13 sampel, cek lagi. 1 lagi ketemunya, ya 1 lagi misalkan, atau 0 gitu ya. Jadi 1 ditambah 0. Nah, selalu ingat ya, harus akumulasi ya cacatnya ya. 1 atau 0. 1 dan 0 menjadi 1. Tapi jatuhnya masih di pagar, belum bisa ada keputusan. Ambil lagi yang ketiga. Ternyata di sini harus 0. Sementara kita sudah menyimpan tadi 1 dan 0 ya. Total 1. Berarti kita berada di sini kan. 1 kan. Nah, kira-kira terima atau tolak? Coba saya tanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita punya cacat yang pertama 0. Cacat yang kedua 1. Diakumulasi menjadi totalnya 1. Dan kita berada di sudah pengambilan yang ketiga. Ternyata acceptance number-nya adalah 0, sementara reject number-nya adalah 2. Total cacat kita 1. Keputusannya apa? Ada yang bisa jawab? Dilanjutkan pengujian lagi, Bu. Diambil sampel lagi. Iya. Diambil sampel lagi. Kenapa? Karena nggak putus. 1 berada di tengah-tengah. Ya. Oke, nggak putus. Mau accept juga nggak masuk karena accept harus 0. Mau reject juga nggak masuk. Reject harus lebih besar sama dengan 2. Nah, lihat lagi. Kalau multiple, kondisinya seperti apa? Anda harus ingat ya. Kecil sama dengan, besar sama dengan. Ya, jadi yang kecil yang tidak pakai sama dengan hanya di single. Untuk double dan multiple yang reject-nya pakai sama dengan. Ya. Oke.
Kembali ke sini berarti nggak bisa, belum ada keputusan di tahap 3. Ambil lagi, ya kita punya cacat 1. Ternyata kita ketemu cacat 1 lagi. Jadi 1 tambah 1, 2. Ya. Di tahap 3 juga belum putus. Tahap 3 belum putus. Ya. Terus pokoknya sampai ke seterusnya. Ya, biasanya begitu. Biasanya pasti akan putus setelah di sini. Ke tahap berikutnya. Kalau kita ketemunya 0, nah tinggal diakumulasi saja tadi. Nah, misalkan total dari akumulasi adalah tadi udah 1 udah 3. Misalkan pas 3 ya, udah 1 ketemu setiap tahap pengambilan pas 3. Berarti kita tahap ke reject. Karena reject adalah lebih besar atau sama dengan nilai reject. Cacat kita 3, reject number-nya 3, berarti dia tolak. Ya, jadi capek juga sebetulnya yang multiple ya. Sudah ambil sekian, nggak taunya ujung-ujungnya tolak gitu ya. Nah, begitu. Ya, tapi ya memang begitu prosesnya. Ya, ini dalam rangka penerapan mutu. Ya, sehingga pihak konsumen bisa mendapatkan produk yang sesuai speknya. Ya, multiple sudah. Oke, ini tabel kita. Ya, ini adalah contoh yang saya tadi ya tunjukkan. Nah, sekarang ada kasus ya. AQL 1 dengan jika diturunkan 0,025, apa yang terjadi? Ya, nah, sekarang tadi pertanyaannya, apa untungnya jika kita pakai AQL-nya terlalu kecil atau terlalu besar? Nah, kita coba dilihat di tabel single. Nah, single. Kita hurufnya tadi H ya. AQL-nya adalah 1. Dapatnya 0,0 dan 2. Sekarang kita turunkan AQL kita menjadi berapa tadi? AQL-nya 0,025. Jika diturunkan AQL 0,025, apa yang terjadi? Kita lihat di tabel AQL 0,025, lalu kemudian huruf H. Single, oh ini salah, ini reduce tuh. Saya aja sering salah. Reduce salah. Nah, ini dia. Normal ya. 0,025, hurufnya adalah huruf H. Jatuhnya di mana? Di badan panah. Nah, kalau jatuhnya pas di badan panah, kita harus ngikutin panah ini terus sampai ketemu huruf pertama setelah panah. Jadi ini dia yang kita pakai. Kita mengacu accept dan reject berdasarkan 0 dan 1. Kalau 0 dan 1, berarti kemana kita ke samping? Hurufnya menjadi huruf N. Ukuran sampelnya menjadi 500. Ya, bayangkan, tadi ukuran sampel 50. Sekarang ukuran sampel 500. Apa artinya? Kita punya lot 500, ukuran sampelnya 500. Artinya kita harus inspeksi 100%. Saat inspeksi 100% dan dicek, jika ingin diterima, nggak boleh juga ada yang salah. Rejectnya harus acceptance number-nya 0. Jadi kalau kita mau di-accept, kita harus punya yang cacatnya 0. Nah, itu berat sekali ya. Sudah kita tes 500 dan nggak boleh ada cacat supaya di-accept. Itu kekurangannya jika sangat kecil. Artinya sangat ketat. Tentunya di pihak supplier nggak mau rugi kan dia. Udah capek, nanter dan kemungkinan besar pasti tidak diterima karena nggak boleh ada cacat. Nah, sekarang misalkan kita loskan, artinya kita sampai ke 100 AQL-nya. Kalau 100 AQL ya, atau 25 lah AQL. Nah, Anda bisa lihat di huruf H, AQL 25 berada di sini ya. Atau boleh di sini, 21 dan 22. Artinya apa? Dari 50 sampel boleh cacat, sampai 21 boleh. Ya, sampai 21 kita ketemu cacat boleh. Ya, apalagi kalau AQL-nya 1000 nih. Cuma ngambil sampelnya 2, kita boleh ketemu cacat sampai 30. Nah, kan itu terlalu loose gitu ya. Nih, diambil 50, kita boleh cacatnya boleh 21. Setengahnya kita ketemu cacat itu masih diterima.
Nah, yang dirugikan siapa di sini? Yang dirugikan adalah pihak yang membeli. Ya, karena dia pasti akan terpaksa menerima sampel yang mungkin buruk, banyak yang jelek-jelek di dalamnya karena cacatnya sampai 21. Nah, yang diuntungkan yang menjual karena produknya loss lewat aja semua, ya. Nah, oleh karena itu kekurangan. Kalau terlalu besar yang diterima menjadi banyak, terlalu kecil yang diterima juga sangat sedikit. Makanya biasanya berada di daerah AKL-nya di sini antara 1 dan 2,5 biasanya. Ya, tergantung produknya. Kalau produknya beresiko, biasanya si industri agak ketat. Misalkan produk makanan bayi gitu ya, itu agak ketat karena dia nggak mau menerima satu pun ada yang cacat misalkan. Kalau industrinya tidak terlalu beresiko, ya kan nggak terlalu beresiko, mungkin ditetapkan antara 2,5 sampai 4, mungkin ya seperti itu. Itu kan kebijakan industri ya. Kalau industrinya juga menjaga mutu, dia nggak juga mau, biasanya menjaga mutu nggak akan mau dia lebih dari 2,5. 2,5 ini adalah sudah maksimal, ya. Karena proses GMP ya, Good Manufacturing Practices itu dimulai dari incoming material yang berkualitas bagus. Ya, jadi artinya jangan banyak yang tidak sesuai spek, jangan banyak yang tidak yang cacat. Ya. Oke, ini untuk yang tadi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini konsep switching rules yang kita akan bahas setelah Anda latihan soal ini dulu. Jadi Anda latihan soal ini, saya akan kasih kesempatan. Anda sudah paham, buka-buka tabelnya, baru nanti kita masuk ke konsep switching rules. Kalau nggak bisa hari ini, saya sekalian menerangkan di Zoom di minggu depan, gitu ya. Karena kalau hari ini saya nerangkan ini lewat WA, repot, Anda susah paham. Kalau jelaskan sekarang, Anda baru dapat ininya gitu loh. Nanti akan bingung dulu gitu ya. Jadi step by step agar maksud saya Anda paham tidak 1 orang 2 orang, tetapi minimal 3 sampai 3/4 dari Anda paham, itu harapan saya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Sampai di sini paham? Oke, kalau nggak ada berarti saya masuk ke sublot. Ya, nah sublot ini apa? Ya. Oke, dalam kenyataannya di industri kan datang 1 truk. Tidak ada produk yang 1 truk itu leper semua di dalamnya. Maksudnya gini, berserakan, nggak mungkin. Ya, misalkan seperti ini, kita butuh kentang. Tidak mungkin kentang itu dicurahkan masuk ke dalam truk. Pasti kentang itu sudah di dalam karung. Kalau tidak di dalam karung, di dalam kotak. Misalkan kita terima bahan baku sudah di kotak atau dibungkus-bungkus, ya, karena begitu kondisi realnya. Tidak dicurahkan gitu ya, lalu berserak di dalam itu enggak. Nah, dibungkus dalam kentang atau dalam kentang, maaf, dibungkus dalam karung atau dalam kardus atau dalam plastik, itu kita kenal sebagai sublot. Itu adalah sublot. Nah, sekarang bagaimana proses pengambilan sampelnya? Ya, oke. Di sini diceritakan ada 50.000 kentang, dikemas dalam 100 karung. Jadi setiap karung berisi 500 kentang. Ya, totalnya ada 50.000 unit. Ya, satu lotnya, lot besarnya 50.000 unit. Dibungkus-bungkus dalam 100 karung. Setiap karung isinya 500 kentang. Bagaimana cara kita ngambil sampelnya? Ya, nah, Anda harus selalu ingat bahwa lot yang akan kita terima atau kita tolak adalah lot ukuran 50.000 ini. Ya, lot ukuran 50.000. Lalu bagaimana kita mau mengambil sampel per unit? Sementara dia sudah di dalam karung.
Dan ingat, ngambil kentang pilih, kita pilih karung-karungnya saja nggak bisa. Lalu berapa karung harus kita ambil agar mewakili yang 50.000 ini? Ya, jadi ada 100 karung di sini, tapi kita butuhnya berapa karung? Dan setiap karung kita harus ambil berapa agar bisa terpenuhi perwakilan dari 50.000. Ya. Nah, di sini ada caranya, ya. Di sini ditetapkan AQL-nya 1%, normal inspection berarti normal inspection-nya level 2, ya. Kita mulai dulu. Kita harus ke 50.000 untuk lot yang besar. Kita kenal ini sebagai 50.000. Ini lot besar. Dilambangkan dengan NL, large, N large, ya, besar. Lalu ada 100 karung. Kita ini kenal sebagai sublot, ya, sublot. Ini kita notasikan dengan lot kecil atau NS, small, ya, 100. Nah, AQL-nya 1, tingkat general level 2. Penentuan code letters-nya bagaimana? Penentuan code letters-nya harus mengacu lot besar dan juga harus mengacu lot kecil. Jadi kita 2 kali melihat huruf, ya. Oke, kita lihat 50.000 dan 100. Kita lihat di tabel mulai dari huruf. Lot besar 50.000 berarti berada di sini, ya, di sini, ya. Level 2 berarti kena huruf N. Ya. Lot kecil, sublot, sublot yang karung adalah 100, berarti berada di sini. Kita hurufnya adalah huruf F. Ya, Anda ingat, Anda harus mencari huruf N dan F di tabel berikutnya. Ya, single huruf F. Ya, huruf F dan N ya. N dan 50.000. Benar. Kita tadi kok saya jadi hilang fokus. 50.000 dan 100 ya, oke. 50.000 dan 100. Ini 50.000 huruf N dan huruf F ya, N dan F ya, oke. Kita mulai juga dengan huruf N dulu, MN yang lots besar. Ya, N ketemu AQL, maka ketemu accept-nya 10 dan 11. Ya. Berapa sampel kentang yang harus diambil? Kentang yang harus diambil adalah 500 butir kentang. 500 butir kentang. Small. Small-nya adalah yang F. F pada 1. Nah, kenanya di panah. Berarti kita harus mengacu ke sini. Ya, 0,1. Tetapi, nah ingat, kalau dengan step yang inspection tadi ya, kita harus mengacu ke 0,1. Tapi ingat, keputusan kita nanti kita terima dan tolak. Kita ingat ya, kalau F ini kan untuk small. Small itu untuk apa? Untuk karung. Ya, karung ya. Di sini dikatakan sampel size-nya 20. Artinya kita ambil 20 karung. Ya, ingat, small untuk sublot. Sublotnya apa? Karung. Berarti kita ambil karungnya 20. Lalu kalau mengacu ke AQL, ya, AQL adalah 0 dan 1. Kalau kita mengacu ke sini, artinya apa? Karung yang kita ambil tadi, ya, karung yang kita ambil tadi harus 0 cacatnya kalau ingin di-accept, ataupun maksimal 1 kalau ingin di-reject. Tapi kan kita tidak menolak karung. Ingat, paham ya? Kita di sini fungsinya untuk sublot adalah karung. Kita tidak untuk menolak karung, terima atau tolak karung. Kita adalah terima atau tolak lot. Nah, artinya apa? Kita tidak memerlukan angka accept dan reject ini. Kita cuma butuh bantuan berapa karung yang harus diambil. Cuma 20 karung. Yang akan kita terima dan tolak adalah dari 500 kentang, ya. Ya, nanti saya akan ajarkan Anda, ya. Jadi 500 kentang, 500 kentang butir kentang yang harus diambil yang berada di dalam 20 karung. Ya. Nah, sekarang kalau ada 500 sudah ambil nih. Karungnya diambil dulu 20. Dah.
Lalu bagaimana tiap karung kita harus ambil berapa kentang kan begitu? Kita harus ambil 500 nih, ya. Kita harus ambil 500. Dari 500 ini nanti terima atau tolak lotnya berdasarkan ini acceptance numbers-nya. Tapi kan 500 ini berada di dalam karung. Sekarang sampling plan-nya mengatakan bahwa kita harus ambilnya 20 karung. Nah, karungnya 20. Artinya setiap karung kita harus ambil berapa kentang? 500 bagi 20. Dapatnya 25 kentang per karung. Ya, jadi kita ambil setiap karung yang ada 20 tadi, ambil 25, 25, 25, 25, totalnya 500. Ya, totalnya 500. Nah, sekarang jika dari sudah kita ambil lihat 500, nah baru kita bandingkan dengan acceptance dan reject. Jika kita ketemu dari 500 tadi ya, jadi ini adalah kita harus mengacu ambil 500 kentang yang berasal dari 20 karung. Setiap karung kita ambil 25 kan, sehingga totalnya 500. Dan nih keluar kentang semua 500. Kita cek. Ternyata kita ketemu cacat kentang tadi, mungkin busuk dan sebagainya, 13. Kalau 13 berarti kita tolak lot. Karena reject number-nya adalah 11. Tapi kalau kita ketemu cacatnya 9, berarti kita terima lot. Karena acceptance number-nya adalah 9. Ya, begitu. Nah, sekarang, Bu, misalkan, boleh nggak, Bu, kita pakai, ya, ini 13, mengacu ke 11, mengacu ini 13, kita ngikutin panah, dapatnya 0,1, mengacunya ke 13. Boleh. Karungnya di sini 13. Artinya apa? Mana lebih homogen? Kita mengumpulkan karung 20 atau kita ambil karung 13? Coba saya tanya. Mana yang lebih baik? Kita harus ambil 500 unit kentang. 500 tadi kita ambil dari 20 karung atau kita ambil dari 13 karung? Menurut Anda yang bagus yang mana proses pengambilan sampelnya? Siapa yang bisa jawab? Halo, Dinda, coba Dinda. 20 karung, Bu. 20 karung. Siapa yang jawab 20 tadi? Ada jawaban yang lain? 20 karung, Bu. 20. Alasannya apa? 20 karung, Bu. Alasannya apa? Jadi supaya lebih banyak karung yang diambil. Supaya lebih mewakili sampel, Bu. Nah, itu dia. Ya, kalau kita ambil 13 kan 500 bagi 13. Jadi per karung teh ngambilnya banyak kan? Tapi dia tidak merata ke seluruh karung, cuma 13 karung. Tapi kalau 20 karung, dia lebih merata ke semua karung. Jadi lebih homogen. Jadi itu alasannya kenapa sebetulnya nggak disarankan yang ke karung yang lebih kecil gitu ya. Ya, jadi bisa dipaham ya. Hah, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu, berarti kan kalau ini kebetulan tadi di huruf F-nya itu ketemu panahnya kan ke atas ya, Bu. Jadinya jumlah sampelnya itu kalau yang di E itu kan lebih sedikit, Bu. Makanya lebih baik kita ngambil sampel yang 20. Tapi kalau misalnya kita nanti ketemu panahnya itu ke bawah. Dan itu kan nanti berarti jumlah sampel yang diambil bakalan lebih banyak kan, Bu? Ya. Kalau ke bawah, nah ikut yang ke bawah itu juga. Oh ya, baik. Jadi case by case. Ya, case by case. Ya, jadi kita menggunakan prinsip acak dan homogen. Jadi akan lebih banyak karung-karung yang diambil, kan lebih merata dia. Itu lebih baik. Ya, tapi jangan lupa ini kan proses pengambilan ini adalah juga dengan jadi kalau dalam teknis ya kesepakatan dengan pihak supplier. Jadi oke, kita ini ketemu ini, kita ambil yang bawah ya. Nah, gitu. Oke, silakan kan gitu saja. Ya, kalau misalkan kesepakatannya ya. Tapi kalau idealnya pastinya secara teoritis kita akan lebih memilih mengambil sampel yang perwakilannya lebih banyak. Ya, seperti tadi ya, ukuran sampelnya kalau bisa lebih banyak karena akan lebih mewakili ya, mewakili dari
ini tadi. Ya. Oke. Jadi, nah sekarang ya. Jadi Anda tahu ya kenapa ini dibagi, karena fungsinya tadi ya ingin menemukan ini. Lalu misalkan ada yang bertanya, Bu, kenapa kita tidak pakai yang NS ya? Kan kita prinsipnya tidak terima dan tolak karung, tetapi kita terima dan tolak lot ya. Lot artinya kita mengacu kepada yang NL yang besar. Oke. Nah, sekarang misalkan nih ada kasus di sini. Ini adalah contoh-contoh soal ya. Nanti Anda lanjutkan contoh soal ini. Nah, ini sebelum ke sini saya balik ke sini. Contohnya segini. Nah, seperti ini. Saat dibagi hasilnya koma. Ya, di sini dibutuhkan ukuran sampelnya ini yang lotnya 100.000. Ya, diminta ukuran sampelnya 500. Lalu yang sublot yang per kotak, entahkah per kotak per karung 80. Jadi dari 500, jadi 100.000 lot besar dibutuhkan hanya 500. Tapi karena kondisinya dalam hal ini kardus, ini contoh ini adalah kantong ya. Kantong sudah dibungkus-bungkus kantong, berapa kantong yang harus diambil? Ternyata dengan sampling plan kantongnya harus 80. Artinya dari setiap kantong kita ambil sekian produk supaya mencukupi jumlahnya 500 kan gitu. Ternyata saat dibagi jatuhnya 6,25. Apa yang harus dilakukan? Jadi ambil secara acak kantongnya 80 dan dari setiap kantong diambil 6 sampai 7 produk. Jadi ada yang ambil 6, ada satu kali pengambilan yang ambil 7. Sehingga diharapkan totalnya 500 ya. Jadi jangan sampai produknya nanti dipotong gitu ya, enggak seperti itu. Jadi seperti Anda pembagian kelompok lah ya. Jumlahnya ganjil sementara kelompok 2-2. Jadi ada satu grup yang kelompoknya 2, ada satu grup yang 3 gitu ya. Jadi yang penting totalnya adalah menjadi total 500 untuk sampel besar. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin lihat yang ini. Nah, ini ya. Ini contoh ya yang multiple ya. Nah, kalau misalkan nih multiple, tadi saya ingin ternyata di multiple ini saya lihat di sini nih. Nah, sekarang untuk contoh ini saya lihatkan ke Anda contoh 1. Di contoh 1 ada lot produk berisi dari supplier 2.000 unit AKL 1. Berdasarkan military standard, bagaimana keputusan jika single ditemukan cacatnya 2, jika double cacatnya 0,2, multiple cacatnya sekian. Ya, oke. Ini akan gampang ya. Kalau single, ini Anda lihat dulu nih. Kalau single ketemu except the number-nya, ya, except the number-nya. Ada except the number-nya ya, kita nggak lihat situ ya. Nah, saya ingin memperlihatkan Anda seperti ini yang ini. Kalau double 0 dan 2. Pengambilan pertama cacatnya 0, pengambilan kedua cacatnya ketemu 2. Tapi di pengambilan kedua ini belum muncul ya, karena kan belum dilakukan. Jadi kita selalu mulai stepnya pengambilan pertama dulu. Saat 0, jika sudah putus keputusannya, terima atau tolak, kita tidak perlu lanjut ke tahap yang kedua. Lalu Bu, kenapa angka 2-nya sudah ada di sini? Nah, kan ini sebagai contoh, mengantisipasi. Dan namanya ujian juga biasa nilai soal-soal ujian adalah untuk membuat Anda ragu. Ya, kalau Anda tidak paham banget kan Anda ragu. Nah, itu fungsinya. Ada jebakan-jebakan Batman di soal. Ya. Oke, juga sama dengan multiple. Kok multiplenya sudah ada 0, 0, 1, 1, 2. Udah ada cacatnya semua sampai pertemuan kesekian, pengambilan kesekian. Nah, itu karena ujian saja. Tapi kalau realnya, pastinya Anda akan mulai dari tahap lihat. Kalau 0, multiple, Anda lihat nih, kebetulan di sini ada contohnya. 0-nya 2 kali. Kan harusnya jatuhnya di accept ya. Ternyata ada pagar. Nah, tadi apa keputusannya? Kalau ada pagar, nggak bisa ada keputusan di situ.
kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua tadi cacatnya juga 0. Nah, accept number-nya adalah 0. Maka terima lot pada penarikan sampel yang kedua. Perlu nggak kita melakukan tahap ini yang bawah? Tidak perlu lagi. Jadi di industri ini menghemat waktu. Ya, jadi tidak perlu melakukan tahap berikutnya. Tapi ingat, itu jika cacat yang ketemu di pengambilan pertama adalah 0. Tapi jika cacatnya ketemu langsung 4 atau 5, dia mengacu ke reject, sudah pas nih. Lebih besar dari angka reject number. Maka lot yang tadi ditolak. Ya, tidak perlu lagi kedua. Kalaupun kedua kan diakumulasi ya minimalnya juga masih kena nih 4, sementara reject number-nya adalah 3. Kan ngabisin waktu aja, ngapain lagi ngambil lagi 2, ngambil lagi sebanyak 32 sampel lagi, ngambil lagi, kan nggak perlu lagi ya. Ya, tidak wasting time ya. Jadi kalau nilainya sudah memenuhi angka ke reject ya sudah langsung tolak. Tapi kalau yang membuat ragu adalah jika dia pas di accept dan kebetulan accept-nya pagar, kita nggak bisa buat keputusan. Kita ke sini. Ya. Oke, paham? Nah, kalau seandainya 1. Nah, 1 kan berada tengah-tengah nih, berarti nggak putus. Ambil ya, lagi. Tahap pertama ada 1 cacat. Nggak putus. Ambil lagi, ketemu 1 lagi cacat. Total menjadi 2. Nggak putus juga kan, berada antara tengah-tengah sini. Ambil lagi, 1 lagi cacat. Nggak bisa juga, karena 3, total 3 berada di tengah-tengah, nggak bisa juga. Ambil lagi, 4, ketemu 1 cacat, berada begini juga. Misalkan nih, untuk contoh ini ya, karena saya udah capek ngasih contoh. Misalkan nih, ketemu 2 cacat di pengambilan keempat. Pas 6, tolak berarti. Ya. Tapi kalau masih berada di tengah-tengah sini, ambil terus sampai keputusan ada. Ya. Oke. Paham? Paham yang saya sampaikan? Oke. Ya. Nah, sekarang di responsi ada soal-soal nih. Sudah ada soal latihan 2. Latihan 1 tadi ada juga. Latihan 2, ada latihan 2 sudah dengan sublot ya. Latihan 3 juga ada. Nah, kalau kita offline, ini biasanya ini saya keep. Jadi saya buka slide, Anda kan nggak lihat slide belakangnya. Saya kasih Anda soal, Anda mengerjakan, lalu kita koreksi bersama berdasarkan jawaban yang ada di slide di belakang. Ya, tapi karena ini saya dalam rangka Anda belajar dan saya nggak bisa menghilangkan slide ini. Kalau saya hilangkan kan nanti saya berikan lagi gitu kan, percuma ya. Nah, Anda sudah ada jawabannya. Tapi karena ini latihan, saya harap Anda mengerjakan sampel 2 sampai 5, ada 5 ini di sini ya. 2 sampai 5, Anda kerjakan dulu di depan tanpa Anda lihat jawabannya yang ada di slide belakangnya. Ya. Slide belakang fungsinya untuk memverifikasi yang sudah Anda kerjakan betul atau salah. Paham? Jadi responsi ada 3 nomor. Ya, Anda kerjakan soalnya, nanti kunci apa jawabannya Anda verifikasi dengan yang Anda kerjakan. Ya, jangan lihat kuncinya, kalau lihat kuncinya nanti Anda nggak mahir. Ya, kalau Anda masih belum paham, lihat aja teori ke depan, gitu loh. Jangan lihat jawaban ke belakang. Paham maksud saya? Jadi Anda mengerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anda bingung, Anda bukanya adalah teori yang di depan. Ya, lalu kemudian Anda kerjakan. Nanti Anda verifikasi, baru lihat kunci jawaban yang di belakang. Ya, itu untuk responsi kita. Oke? Kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, kita tutup responsinya. Kita lanjut ke WA Group. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya. Oke, Anda kerjakan soalnya seperti yang saya katakan ya. Kita lanjutkan nanti, saya pandu dengan WA Group, saya ini. Pokoknya
kita saling percaya saja. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, Anda fokus hari ini belajar PDMP, jangan nyambi-nyambi yang lain ya. Karena kita udah berada di minggu ke-5 ya. Yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi, Anda hanya mengawasi diri Anda sendiri gitu ya. Jadi Anda fokus, disiplin untuk diri sendiri, sekarang belajar PDMP, fokus. Nanti siang pelajaran apa lagi, fokus gitu ya, walaupun juga kita secara daring. Ya, jadi Anda belajar mendisiplinkan diri sendiri. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya tutup ya kuliahnya ya, kuliah sekalian responsi ya. Kita lanjutkan leongan lewat WA grup ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, ya silakan. Zona hadir nggak nih? Dian Sri. Nah, Dian Sri cuma tertinggal Dian Sri. Ini jangan-jangan ditinggal kemana nih?